Hey hey hey, kembali lagi di Vokasi Podcast masih bersama gue Faiz Riunyan dan Saya Yu di sini. oke, kita sudah memasuki episode kedua dari season 2-nya Vokasi Podcast nih. Nah, untuk topik yang akan kita bahas kali ini adalah anime ya. Anime romance komedi yang baru aja tayang ya pada musim winter 2023 kemarin, yaitu yang berjudul Otonari no Tenshi Sama ni Itsuno Manika Damenin Geni Sarete Itaken, atau kalau misalnya judul resmi bahasa Inggrisnya itu The Angel Next Door Spoils Me Rotten. Nah, jadi di sini kita pengen ngebahas apa namanya si anime Otonari no Tenshi Sama ini, apakah memang romcom yang bagus, romcom yang terbaik di musim dingin 2023 atau justru biasa aja. Nah, untuk alasannya kenapa kita memilih topik ini, mungkin Sayu bisa menjelaskan alasannya. Oke, jadi alasannya gini. Ada salah satu situs yang paling sering bikin polling mingguan. Dia sekaligus situs berita juga. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu namanya Anime Trending atau Anime Trends. Nah, itu kan salah satu yang unik dari pollingnya mereka itu, mau itu polling mingguan, polling musiman ataupun Anime Awards mereka, semua hasilnya tuh berdasarkan dari voting kita kan sebagai orang yang nonton anime itu ataupun yang ngasih vote ke anime itu. Kenapa gue pakai anime trending karena patokannya lebih masuk akal gitu dibanding sama My Animalist yang kita tahu lah di My Animalist tuh ada apa ya beberapa orang nyebutnya sih preman My Animalist gitu ya yang kerjanya tuh naik turunin rating anime. Nah itu kenapa kita pakainya anime trends. Nah di sini di musim kemarin khususnya di winter 2023 itu untuk gue nyebutnya tensi sama aja ya biar nggak kepanjangan. Iya. Buat tensi sama ini kalau dari temuan gue ada 10 kategori yang dimana dari 10 kategori ini Otonari no Tenshi sama ini ada di posisi satu sebanyak di 7 kategori. Nah, Wah, mungkin gila. gue sebutin ya banyak banget ya dari Banyak banget sebenarnya ya. kategorinya kan banyak banget ya. Hmm. Cuman seenggaknya di 10 kategori ini dia selalu masuk 10 besar. Tujuhnya Hmm. dia selalu posisi satu. Gokil sih. Apa aja tuh kira-kira tuh? Ini yang pertama di base anime Winter 2023 dia di posisi satu. Hmm. Ada sekitar berapa ini? 300 poin di atas, bukan 300 poin. Beda 300 watt di atasnya ini Isekai Anis. Beda tipis Hmm. banget ya. Dari 14.100 sama 13.800. Terus dia ada juga di posisi satu untuk best supporting karakter buat cowok. Kan ada tuh temennya yang Itsuki Asama, Oh, si Akazawa, ya, Itsuki ya, yang Itsuki merek ya. Itsuki ya. Yang Ya, temennya si dia dapat posisi siapa nama MC cowoknya tuh? sama nih. Amane ya. Yang itu kan berarti ya Ya, si Itsuki ya. ya. Dia dapat sebagai best supporting karakter buat cowok. Nah, terus buat tokoh utama cowoknya juga amanenya dapat juga. Satu, posisi satu. Iya dia ke satu unggul 1.300 voting dari yang peringkat dua. Gila. Terus masih di karakter Sinanya juga dapat, dia posisi satu Satu juga. ya. Oh, tapi kalau Iya Sina dia, Mahiro aja kayaknya gue nggak begitu heran, soalnya setahu gue di apa ya, Konorano tahun kemarin ya kalau nggak salah dia juga masuk tuh, masuk salah satu karakter terbaiknya nih. mhm. Lanjut lanjut Nah lanjut. lucunya dari tiga yang tadi awal itu dia saingan paling dekatnya tuh sebenarnya sama ini apa Isekai Anis. Nah bahkan di Hmm. kapalnya pun dia posisi satu juga, jauh lagi Hmm. nih bedanya. Amane sama Mahiro itu di posisi satu sebagai best kapalnya Winter 23. Terus dia dapat best romance juga. Terus masuk ke base top discussion di channel Discordnya mereka. Jadi yang paling banyak dibahas di channel Discordnya Anitrans itu apa Otonari no Tenshi sama. Nah dia Hmm. cuman gak dapatnya tuh di supporting karakter buat cewek. Kitose itu cuman ada di peringkat ketiga. Terus buat opening 10 opening terbaik dia ada di posisi ke 9. Kalau di endingnya dia ada di posisi ke 6. Nah, itu sih kurang lebih dari 10 kategori yang ada Otonari no Tenshi samanya. Ya kehitungnya Hmm. banyak sih ya, dia dapat 7 7 kategori yang ada di posisi satu gitu berdasarkan orang-orang yang voting di
apa, Annitress. Walaupun seinget gue kayaknya gue nggak ngevote ini sih, nggak ngevote Otonari no Tensei-sama. Yang gue vote nggak masuk 10 besar malah. Iya, kan lu doang satu yang nggak ngevote, yang lain kan ngevote masalahnya. Tapi gokil sih menurut gua kalau sampai memang dari 10 kategori apa namanya bisa sampai 7 mereka menang tuh, wah gila sih. Kalau misalnya yang supporting karakter cewek ya gue masih agak wajar soalnya kayaknya Chitose juga nggak yang terlalu gimana-gimana gitu kan di yang animenya gitu kan. Kayaknya kurang diliatin ketimbang si Itsuki-nya justru kan. Nah, Benar. terus juga di sini ya salah satu alasan kenapa kita mau ngebahas Otonari no Tenshi sama karena gue sendiri juga udah baca si light novelnya walaupun sejauh ini gue baru baca sampai volume 3 ya. Itu juga gue baca tuh udah berapa ya? Mungkin 2 tahun lalu ya. 2021 atau 2022 mungkin ya. Gue lupa sih. Soalnya yang gue inget kan waktu kita season 1 sih yang kita bahas romcom kenapa populer di Jepang yang genre romcom itu seingat gue tuh gue masih belum baca loh Tonari no Tenshi sama gitu. Nah terus kalau Oh nggak iya, salah ada. kalau nggak salah gue kan nyebut nyebut si Otonari no Tenshi sama yang apa gue penasaran gitu kan pengen baca seingat gue ya bisa kalian mungkin dengerin di season 1 kita episode 4 ya kalau nggak salah 4 part 2 tuh yang romcom. Gue baca baru sampai volume 3 kebetulan karena mau baca volume 4. Tadinya gue mau baca volume 4 dulu sebelum kita recording ini cuma ya gue lagi nggak ada waktunya ternyata jadi nggak bisa juga dan kebetulan kalau misalnya gue denger dari temen gue yang emang ngikutin seri light novel ya animenya itu sampai volume 4 untuk dari light novel. Jadi penutup volume 4 itu dijadikan animenya ini yang diadaptasi menjadi anime yang 12 ya 12 episode ya. Ya, Gitu. 12. Jadi kalau lu ini nggak sih ngikutin si light novelnya nggak sih atau Tonari no Tenshi sama ini? Atau bahkan lu cuma nonton doang gitu nggak ngikutin light novelnya sama sekali? Untuk novelnya gue sempat pengen baca sih waktu itu sebenarnya, cuman kayaknya waktu itu ada judul lain yang bikin gue tertarik untuk baca dulu sih. Jadi ya gue datang dari yang cuma nonton animenya doang sih untuk Otonari no Tensei sama ini. Nah, oke oke oke. Jadi gitu kira-kira alasannya kenapa gua dan Seiyu nih pengen ngebahas Otonari no Tenshi sama gitu. Dan menurut gue juga mungkin ya emang cukup menarik sih karena melihat bagaimana tadi yang udah disebutkan nama si Seiyu ya ada bapak voting gitu kan voting dan si Otonari no Tenshi sama ini menang di 7 kategori gitu kan itu sih menurut gue gokil sih. Nah, makanya di sini kita juga mau ngebahas apakah memang si Otonari no Tenshi sama ini menurut kita adalah romcom terbaik di 2023 winter atau justru malah sebenarnya biasa aja gitu buat kita. Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke pembahasan ya. Kira-kira kita mau bahas apa dulu nih sini? Dari segi apanya dulu nih? Mungkin sebelum kita bahas story-nya kita bahas apa ya, ke visualnya dulu mungkin ya. Tapi bukan Hmm. berarti kita yang visual sentris banget, cuman nilai ke eksekusi dia dalam nge karakter atau setiap adegannya aja kali. Jadi bukan berarti kita emang orang yang terlalu patokannya visual banget sih, tapi lebih ke eksekusi atau penyajiannya aja gitu. Oke oke. Mungkin dari lu dulu kali ya. Oke. Kalau gue buat Otonari no Tensei sama ini sebenarnya kalau dari segi penyajian visualnya agak apa ya, mix and mix gitu. Karena kan yang bikin Otonari no Tensei sama ini studio Project Number 9. Dia yang bikin salah satu yang terkenal mungkin kemarin ada Higehiro Masayu Hmm. itu. Nah, kalau dilihat secara portofolio sebenarnya gimana ya? Secara visual tuh kalau menurut gue pribadi Project Number 9 ini nggak punya uh, apa ya istilahnya perkembangan yang terlalu signifikan ataupun orang ketika lihat tahu oh ini yang bikin Project Number 9 tuh. Nah ini kayaknya nggak ada sih kalau dari mata gue ya untuk ini. Nah, mungkin untuk jadi pembanding gue ambil dua anime romcom yang sama dari Project Number 9 juga yang tayang di tahun lalu.
Nah, kebetulan dari mereka itu tahun lalu ada dua, ada sorry, My Stepmom Daughter is My Ex yang ceritanya apa? Si MC-nya itu Oh, punya cewek, ya yang punya cewek tapi dia jadi saudaranya itu. iya ya, mantan pacarnya apa jadi saudara tiri itu ya. Ya itu. Aha. Terus satu lagi ada yang Love After World Domination yang ceritanya Sentai tapi Ranger merahnya ini pacaran sama bos musuhnya. Lu tau nggak? Gue tahu tapi gue nggak nonton. Itu rame juga sih, bang. Saya rame yang bahas, cuma gue emang nggak nonton waktu itu. Oke. Nah itu di tahun sebelumnya di 2022 tuh kebetulan Project Nomor ini bikin dua anime itu dan kebetulan dua-duanya sama-sama romcom gitu. Kalau misalkan gua bandingin sama dua itu, secara pewarnaan sih sebenarnya gue lebih suka Otonari no Tenshi sama. Cuman kalau dari segi apa yang nyebutnya gue kerapihan atau eksekusinya kayaknya yang Mamaha itu lebih rapi sih kalau menurut gue. Karena ada beberapa bagian yang ketika gua nonton tuh gimana ya, karakternya tuh jadi kayak karakter orang lain. Contoh, gue lupa sih di episode berapa, cuman ada satu episode yang ketika gue lihat Amane tuh, ini kenapa ada Kirito di sini gitu maksudnya. Dia bukannya tuh gak konsisten gitu. Kirito Kalau buat aja. di Otonari no Senshi. Lu pernah lihat gitu nggak? Nggak, gue nggak terlalu nge sih. Maksudnya apa? Maksudnya menjadi kayak lu bilang kok jadi Kirito apa? Gue nggak terlalu menyadari itu. Cuma memang apa ya? Gue sedikit setuju sih apa ada nanti dah itu gue bahas pendapat gue tentang visualnya di hari lu dulu aja. Tapi gue gue mah nonton nonton aja gitu kan, nggak terlalu merhatiin detail banget gitu sampai segitunya gitu. Gitu. Ya itu. Kalau di gue sih itu sih karena gimana ya? Kadang agak aneh aja gitu liatnya. Padahal secara warna terus pemilihan background sama art style-nya gue suka sebenarnya Otonomi sih sama ini. Cuman karena ada beberapa bagian yang bikin gue nggak kenal sama ini itu karakter siapa gitu. Jadinya jatuhnya agak kurang puas aja sih kalau buat gue dari segi penyajian mereka. Walaupun gimana ya? Sebenarnya bagus, cuman ada beberapa adegan yang agamis juga. Gue lupa yang mana ya. Kayak yang waktu olahraga itu. Olahraga di akhir-akhir ya. Pokoknya yang olahraga itu yang festival itu kan harusnya dapat momennya tuh lucu sama manis banget kan ya karena kan romcom itu kayak gimana ya? Kalau menurut gua ini masuk romcom gula gitu. Jadi Iya. agak Yeah. harusnya manis gitu. Cuman kayak nggak kena aja gitu. Karena agak kurang pas di eksekusinya aja sih. Bahkan kalau nggak salah gua ingat ada satu episode yang mukanya Amane, Itsuki sama siapa ya? Yuta ya kalau nggak salah. Mereka bertiga tuh mukanya sama loh, cuman beda warna rambutnya doang. Gua gak paham gitu. Iya, 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 iya. Kalau apa ya? Tapi emang buat gue ya, gue kurang nyaman sih. Gue mungkin nggak akan sampai sedetail si Seiyu ya ngejelasin. Ya, dia bahkan sampai merhatiin benar-benar si wajah karakter tadi si Amane, Itsuki sama si siapa sih itu yang cowok pangeran itu tuh sama Hmm. gitu kan. Gue mungkin nggak sampai memperhatikan sedetail itu, tapi jujur aja gue ketika nonton apa namanya Otonari no Tenshi sama itu emang agak kurang nyaman gitu dari segi apa visualnya gitu. Gimana ya? Gue ngejelasinnya juga agak bingung. Cuma emang ya kayak ada yang kurang aja gitu. Kayak kualitasnya nggak sebagus itu untuk visualnya ya. Bahkan tadi si Sayu bilang kan si siapa? Studionya Project Nine ya. Ya, Project Number Nine. Project Nine ya. Itu kan bikin apa? Sorry, adaptasi anime si Mamaha no Shitsurego apalah itulah yang My Stepmom's Daughter is My Ex kan. Itu kok malah lebih nyaman nonton si itu Mamaha gitu daripada Otonari no Tenshi sama. Kalau karena memang satu studio ya, kita ngebandinginnya karena dia sama-sama satu studio, gue lebih nyaman Lebih rapi Mamaha sih ya. gitu. Lebih rapi. Iya, serius, lebih rapi. Otonari no Tenshi sama ini, gue ketika nonton ya, gue ngerasa ini visualnya tuh mengganggu, agak mengganggu gitu untuk kenyamanan gue nonton ya. Kayak, anjir lah ini kok
kayak visualnya nggak sebagus itu. Bahkan gue mungkin ngebandingin sama beberapa anime romcom lain yang gue tonton di musim yang sama, itu kan ada Korino apa Kori apa sih itu yang The Ice Guy and Cool, ya itulah pokoknya ya. Ya itu kan emang beda studio kan, cuma ya nyaman gitu, enak gitu. Kalau misalnya pas Otonari no Tensi sama, gue nontonnya agak males gitu, karena itu tadi gue nggak nyaman gitu ketika nontonnya gitu. Si visualnya tuh kurang memberikan rasa nyaman buat gue. Jadi ya gue akui Otonari no Tensi sama dari segi visualnya sih kurang gitu. Untuk mungkin bisa dibilang misalnya pendapat gue tentang apakah emang dia bisa menjadi yang terbaik, malah kayaknya kurang gitu, dari visualnya aja kurang kok bisa gitu di voting sebagai yang terbaik. Mungkin ya pendapat orang kan mungkin mereka tidak terlalu memperhatikan visualnya gitu kan, yang penting emang menurut mereka bagus ceritanya segala macam, tapi ya kalau Cuman buat memang gue itu kalau kita ngomongin soal, entar gue lupa ceweknya, Mahirunya Mahiro. desainnya dia kayaknya lebih konsisten sih dibanding yang lain, lebih rapih hmm, juga. Kayaknya hmm, emang difokusinnya buat ke Mahirunya doang gitu. ya bisa jadi ya, apalagi kan tadi kata lu satu studio sama yang bikin Higehiro ya. Nah itu kan banyak yang ngebandingin si Mahiro sama ini sama si siapa Sayu. Iya, Iya kan? Disandingin iya. gitu. Ternyata memang satu studio ya ternyata ya. Kalau nggak Tapi salah emang meme yang awalnya tuh ganti warna rambut doang. iya ganti warna rambut doang. Ya, ternyata sama gitu si studionya kan. Ya begitulah ya. Jadi menurut kita dari segi visual ya, sorry to say ya buat teman-teman yang emang suka banget sama si animenya Otonari no Tenshi sama, tapi ya buat gue sama Seiyu memang dari segi visualnya sendiri ada kekurangan gitu kan. Untuk si Otonari no Tenshi sama ini, jadi mungkin memang Project Nine ya perlu masih banyak PR gitu. Kenapa malah si yang sebelumnya gitu kan, yang Mama Hahano itu lebih bagus gitu, lebih dari segi visualnya dari episode 1 sampai animenya selesai di episode berapa waktu itu, 13 ya, 12 atau 13 gue lupa. Itu gue nyaman gitu nontonnya, tapi ketika di Otonomi Tensi sama yang emang gue sendiri juga berpikir ini mungkin akan menjadi salah satu yang terbaik di tahun ini, justru dari segi visualnya tuh ada kekurangan gitu. Sayang aja sih kalau buat gue ya. Atau mungkin gara-gara ini kali ya. Kan di Mawaha itu gimana ya gue bilang ya. Bukannya body shaming atau gimana, cuman kayaknya karena di Mamaha itu kan postur tubuhnya tuh paling sering diperhatiin gitu ya. Jadi fan service-nya lebih ada juga gitu dibanding sama Otonari no Tenshi sama yang kayaknya fan service ke arah bentuk badannya tuh nggak ada gitu. Jadi kayaknya makanya mereka nggak terlalu detail di situ juga. Kayaknya sih itu. Mungkin ya. Kayaknya. Mungkin ya. Apalagi kan emang si karakter Mahirunya dari awal juga, bukan dari awal, maksud gue emang dari si light novela sendiri juga tipe yang kurus gitu bisa gue bilang ya, bukan tipe yang agak berisi kayak yang di Mama Haha gitu kan. Jadi mungkin dari situ juga nggak terlalu ditonjolin fan service-nya gitu untuk ke bagian sana gitu ya. Oke, jadi tadi kita sudah membahas dari sisi visualnya, pendapat kita apakah memang visualnya bagus atau kurang gitu dari anime Otonari no Tenshi sama, dan sekarang mungkin untuk pembahasan berikutnya kita akan mulai membahas dari sisi story-nya ya sih. Ya, Dari segi story. Mau ini siapa dulu nih? mungkin pembawaan atau relevansi sama dari lu dulu kali ya. Mungkin karena kan lu yang baca novelnya tuh. Nah, Kira-kira yang ada yang kepotong atau misalkan di skip nggak? Seingat lu aja sih karena kan lu bacanya udah agak lama juga kan. iya, gue baca udah agak lama, terus juga si anime juga kan karena gue nonton sebisanya waktu gue, jadi nggak banyak yang gue inget juga ya dari anime. Cuma emang kalau gue perhatiin sih ada emang yang dipotong mah ada pasti ya, karena kan ini bener-bener dipadetin 12 episode tuh
ngadaptasi dari 4 volume gitu kan, bener-bener di ngejar gitu, ngejar supaya si endingnya itu ya begitu gitu kan. Gue nggak mau spoiler lah endingnya gimana. Pokoknya begitu endingnya. Nah, kalau gue perhatiin sih, emang ada bagian-bagian yang dipotong ya. Cuma gimana ya? Eh Sebenarnya dari pertama episode 1 sampai 12 menurut gue sih fase ceritanya tuh udah lumayan rapi lah ya. Bisa gue bilang rapi, nggak yang kelihatan banget apa ya. Seinget gue aja nggak kelihatan banget kepotongnya gitu kan. Emang kayak yang diambil misal dari volume 1 diambil yang udah bagian penting-pentingnya aja. Volume 2 di bagian penting-pentingnya aja, walaupun memang sebenarnya kan kayak ada harusnya ini masuk, cuma mungkin eh, kelihatan karena dia nggak dimasukin jadi agak perkembangannya agak kurang. Tapi sejauh gua tonton sampai selesai sih oke sih. Bagaimana pertama kali mereka ketemu kan, apa namanya, di lapangan itu kan di lapangan, di taman bermain ya, di ayunan si Mahirunya kehujanan, Amane apa namanya, ngasih payung sampai akhirnya selesai di episode 12. Paling ya yang sebenarnya salah satu momen yang apa yang cukup gue tunggu di pas ceritanya itu memang pas kemunculan si ibunya Mahiru sih. Tapi pas gue tonton di animenya kayak ada kesan yang kurang aja gitu dibandingkan ketika gue baca manganya. Baca manga, sorry, baca light novel ya. Gue ngerasa kalau pas waktu di light novel tuh kerasa banget emosionalnya gitu loh pas si, ya lu tahu kan ya kejadian yang si ibunya Mahiru datang tuh gimana, apa Mhm. yang dia bilang ke si Mahirunya bla bla blanya. Nah, itu tuh kalau lu baca light novela buat gue pribadi itu kerasa banget emosionalnya gitu. Di momen itu tuh wah anjir, itu yang namanya nyesek tuh bener-bener nyesek. Tapi ketika di animenya pas gue tonton, gue ngerasa kurang aja gitu. Feel di bagian itu ya, di part yang itu tuh kayak ngerasa kurang. Padahal itu menurut gue itu adalah salah satu momen yang sangat penting. Itu adalah momen yang sangat penting di mana akhirnya Amane tahu alasan kenapa Mahiru selama ini tuh menjadi sosok Dewi gitu kan, sosok angel di sekolah. Nah, itu apa akhirnya dia tahu gitu bagaimana ternyata di belakangnya si Mahiru tuh beban yang sangat berat gitu. Tapi di anime kurang kerasa kalau buat gue sih. Untuk yang momen itu ya. Itu sih apa ya gimana ya? Itu momen yang paling gue inget sih. Baik dari light novelnya ya, yang gue baca selama 3 volume itu, sepanjang 3 volume, sama animenya, emang itu momen yang paling menurut gue anjir lah gitu loh. Ternyata si Mahiru permasalahan hidupnya tuh seberat itu gitu. Jadi kalau yang lain emang nggak yang terlalu gimana-gimana ya, kalau buat gue ya nggak terlalu yang eh apa ibaratnya dibilang berkesan banget lah, enggak terlalu, karena memang ya udah ini adalah romcom gula gitu, romcom gula yang ya bisa bikin apa ya, bisa bikin kita bacanya senyum-senyum sendiri gitu kan, ketawa-tawa sendiri gitu kan, ngelihat kelakuan mereka gitu, bagaimana sih karakter kayak siapa Mahiru dan Amane awal ceritanya, mereka yang tadinya kurang apa nggak kenal terus akhirnya sampai deket sampai di animenya itu kan volume 4 ya, gue nggak bisa bahas lah ya karena gue belum baca, tapi sampai begitu tuh ya udah lumayan rapi lah. Cuma gue kalau misalnya di segi ceritanya, di segi adaptasi animenya, yang gue sayangkan sih kurang emosional aja sih di bagian si pas ibunya Mahiru itu muncul gitu. Momen ibunya Mahiru muncul tuh agak kurang aja kalau buat gue sih. Kalau buat lu mungkin gimana sih dari fase ceritanya di versi anime? Karena kan lu nggak baca light novel ya. Jadi mungkin lu dari versi animenya aja gitu gimana? Oke. Eh, ada yang sama sih sebenarnya. Tapi sebelum ke sana, kayaknya gue mau nambahin dikit. Kan tadi Pak sempat singgung kalau
12 episode ini ngambil dari 4 volume kan. Nah, ini mungkin agak OT dikit kali ya. Karena kan kalau dari manga gue nggak tahu sebenarnya. Teman kalau dari visual novel, sorry, dari light novel itu emang umumnya biasanya satu volume itu jadi 3 atau 4 episode. Hmm. Jadi emang biasanya satu season tuh ngambil 4 volume sih biasanya. Kalaupun ada volume 5 biasanya ngambil prolognya doang. Nah, umumnya kayak gitu sih. Cuman setahu gue kayaknya yang bisa bikin satu buku jadi banyak seri itu sejauh ini baru Violet doang sih, setahu gue ya. Karena setahu gue Violet itu dari satu buku novel dia jadi TV series sama movie-nya dia berapa ya? 4 apa 3 gitu. Nah, sementara Hmm. yang umumnya biasanya emang satu volume itu jadi 3 episode. Itu kenapa 12 episode itu identik sama 4 volume. Itu mungkin Hmm. pengantar dikit, bukan pengantar dikit, OT dikit kali ya. Iya, iya. Oke, balik lagi ke soal yang fase ceritanya. Kalau dari gue sih gini, gue sebenarnya nonton Otonari no Tenshi sama ini berangkat dari karena dengar kalau ini cerita soal ya gimana ya berarti dua orang yang dari awal kita tahu mereka tuh saling suka sebenarnya, cuman bukan nggak mau ngomong, ya malu-malu gitu ya. Makanya masuknya kan kategori rompung gula kan, karena kita tahu ya kalian berdua itu sebenarnya saling suka, cuman kenapa susah gitu ngomongnya. Nah, harusnya kan kesan manis, lucu sama kesalnya tuh ada tuh ya harusnya. Nah, cuman kalau bagi gua di Otonari no Tenshi sama ini agak kadang kena, kadang enggak, kadang jatuhnya agak aneh gitu pendekatannya mereka berdua itu. Kalau dari gue ya, karena gimana ya gue sebutnya? Sebenarnya lihat mereka berdua itu lucu sebenarnya, cuman karena entah dari pacingnya yang lambat atau kecepatan gitu, karena pacingnya Otonari no Tenshi sama di anime ini dia agak random gitu, kadang pelan banget, kadang cepet, jadi kayak ada yang ke skip-skip gitu. Kadang juga ya datar-datar aja gitu. Itu kenapa buat gue yang kesan gulanya tuh kadang nggak kena gitu. Ditambah pas gue tahu ternyata ternyata Mahiro ini keluarganya yang tadi Faiz bilang ya, yang agak bermasalah gitu. Gue setuju sama Faris itu nggak kena sih sebenarnya. Harusnya kan kena banget itu, cuman Hmm. nggak kena aja gitu karena kayaknya pacingnya dia nggak rapi sih buat di sini. Buat di animenya ya, kalau di novelnya kan gue nggak tahu. Nah, terus sama yang terakhir gue masih agak keganggu di pacingnya sebenarnya. Yang di end ya apa-apa lah kita bahas di ending. Di Iya, nggak yang apa-apa. episode 12 yang pas festival itu kan ada momen ketika yang Mahiro ngasih tahu ke semua orang kalau ternyata orang yang disuka sama Mahiro tuh siapa, lupa gue nama cowoknya. Ya dia lah ya pokoknya. Mane ya, Mane. Ada kan? Ya Mane kan. Nah, Nah, itu kan harusnya di kelasnya tuh kesannya tuh pada kesel gitu kan harusnya. Wah, malaikat kita ini ternyata tertarik sama cowok ya biasa aja. Gitu kan harusnya ada kesan itu ya, cuman gak dapet di gue tuh. Bahkan waktu Mahiro ngebela pun kayak ada kalimat dia yang kena, ada yang gak kena gitu. Jadi versinya kayak agak berantakan aja sih menurut gue. gue setuju sih. Apa terutama masalah pendekatan ya. Sebenarnya gimana ya? Emang menurut gue sih sebenarnya suka ya. Sebenarnya gue baca light novel sih dari segi ceritanya gue suka. Cuma emang gue ngerasa anehnya pas awal mereka deket. Gimana ya? Kayak terlalu ngehayal aja. Nggak mungkin menurut gue ya. Lu cewek nggak walaupun satu sekolah tapi nggak kenal satu sama lain terus gara-gara minjemin payung si Amane kan sakit gara-gara kehujanan terus tahu-tahu si Mahiro ini ngelihat kondisi kamar lu berantakan dia langsung pengen banget ngerapihin terus langsung ngasih lu makan tiap malam gitu loh. Itu menurut gue pendekatannya ini cerita bukan animenya ya bukan dari anime tapi emang dari light novelnya menurut gue ya emang agak terlalu berhayal sih ya agak terlalu berhayal kok kayaknya gini banget karena gue pernah ada baca juga light novel yang mirip konsepnya mirip banget sama Otonari no Tenshi sama gue juga waktu itu nyebutin di yang season 1 episode 4 itu yang romcom itu Kori no Rejo no Tokashikata atau kalau yang judul Inggrisnya itu How to Melt Ice Queen's Heart itu dia konsepnya mirip banget cuma kebalikannya gitu kebalikannya si Otonari no Tenshi sama kalau Otonari no Tenshi sama kan si Amanenya yang dirawat Mahiro cowoknya yang dirawat ceweknya kalau yang si Korino Rejo itu kebalik si ceweknya justru yang dirawat sama si cowoknya itu
dari segi pendekatannya masih lebih masuk akal kalau si Korino Rejo gitu. Karena memang kan dirawat karena sakit, terus si siapa namanya si ceweknya tuh Fuyuka, kalau nggak salah namanya Himuro Fuyuka, ya pengen balas budi, tapi ya itu dengan cara ngajarin si Asahi kalau nggak salah nama cowoknya, ngajarin pelajaran gitu. Terus si Asahi akhirnya timbal baliknya tuh kerasa mereka itu si Asahinya akhirnya ngajarin Fuyuka masak, Fuyuka ngajarin pelajaran ke si Asahi gitu. Itu masih lebih masuk akal pendekatannya. Tapi kalau Otonari no Tenisama memang menurut gue jujur aja ya dari segi ceritanya itu kurang masuk akal aja gitu. Lu ya kali gitu kan cewek baru kenal terus toto ya udah lu padahal di sekolah juga nggak saling nyapa satu sama lain tau cuma gara-gara ngelihat ini si hidup si cowoknya berantakan. Harusnya kan biasanya kalau misalnya kayak gitu kan dari awal emang udah ada rasa kan ya, dari awal harusnya udah ada rasa ya gue mau ngerawat lu gitu, gue mau ngasih lu makan apa segala macam. Tapi ini fase ceritanya itu ya dari awal lu nggak kenal, lu nggak deket, lu nggak ada rasa suka sama sekali, toto jadi peduli aja gitu, toto lu dikasih makan aja gitu. Menurut gue ya emang terlalu berhayal sih. Cuma ya kalau gue bandingin sama light novel ya emang banyak yang lebih dapat di light novel ya sih. Animenya ya sangat apa ya, sorry to say banyak kurangnya gitu. Kayak tadi yang gue juga inget si Seiyu bilang ya, yang di akhir ya saya ya, yang mana festival olahraga sama yang momen di kelas itu ya, itu juga emang gak dapet, kurang dapet gitu. Harusnya kan itu jadi momen apa ya, ibaratnya kalau misalnya kayak di cerita-cerita romcom yang lain itu kan jadi momen yang sangat gitu loh. Pas waktu dia yang momen olahraga kan apa sih, Scavenger Hunt ya kalau nggak salah nama nama kompetisinya tuh, yang si Mahiro Ya, sama yang Amane, iya kan? kita dapat kertas terus Iya dapat ngelakuin apa yang kertas. ada di kertas itu. Iya itu kan harusnya itu jadi momen yang sangat wah gitu loh di sebuah cerita romcom, tapi kalau di animenya itu kurang dapet gitu. Bener-bener kurang dapet. Terus kalau misalnya yang di kelas yang akhirnya si Mahiro yang mengakui kalau Hamane itu adalah orang yang sangat penting buat dia, emang ada yang dapet gitu kan, ada yang kurang gitu. Cuma emang kalau gue overall kalau misalnya emang lu nggak baca light novelnya masih cukup bisa dinikmatin sih. Cuma memang ya lu nggak, jangan apa ya, ibaratnya jangan terlalu berharap lebih gitu, jangan terlalu berekspektasi lebih sama animenya Otonari no Tenshi sama ini. Tapi kalau misalnya emang lu ngerasa kurang gitu kan si adaptasi animenya, gue saranin sih lebih baik ya baca light novel ya. Kalau emang lu merasa ini kayaknya romcom gula yang gue banget tapi animenya terkesan kurang, ya mending baca light novel lah. Karena kalau komiknya itu update-nya lama, emang versi Jepang itu update-nya lama. Jadi sampai sekarang aja baru di chapter 11 part berapa? Oh, gua nggak salah ya, chapter 11-an masih ya. Part sekian, part 2 atau part 3 itu emang lama update-nya. Sayang sih, tapi ya kalau misalnya emang kalian benar-benar pengen ngerasa, itu tadi salah satunya yang pas ibunya datang tuh ngerasa emosinya lebih lebih kerasa gitu, kalian lebih nyesek gitu ketika momen dikasih tahu kalau si Mahiro tuh begitu, ya lebih baik emang baca light novel sih. Kalau untuk resminya versi bahasa Inggris tuh udah ada sampai volume 5 seingat gua. Udah ada volume 5, cuma kalau misalnya kalian mau baca di fan translation ya gua nggak tahu ya apa namanya, fan translation mana yang ngerjain gitu kan. Karena gue kebetulan emang bacanya yang versi resmi bahasa Inggrisnya gitu. Masih ada lagi kah, Say? Keluh kesah lu dari ceritanya nih, fase cerita animenya? Ada sih, ini gue baru nyadar pas tuh yang tadi ngomong yang soal progressionnya Mahiru sama siapa sih? Amane, Kok gue Amane. lupa namanya. Amane, Amane. Eh, siapa sih? Ya itulah pokoknya. Iya, Em, Amane, Amane. ya aman nih.
ini kan sebenarnya progressionnya mereka tuh agak mirip sama Tony Kakukawai kan. Mereka bisa dibilang sama-sama tiba-tiba ketemu terus tiba-tiba suka kan. Nah, Hmm, tapi entah kenapa kalau di Tony Kakukawai kayaknya kita bisa nerima-nerima aja deh. Kalau di Otonari no Tenshi sama ini kayaknya nggak kerasa ininya karena mungkin settingnya mereka lebih umum kali ya kan kalau Tony Kakukawai ini spoiler gak sih? Ya, ini kan kita tahu kalau ternyata dia ada campuran fiksi fantasinya juga kan. iya Mungkin iya. karena Otonari no Tenshi sama ini lebih ke kesannya real jadi buat kita yang ngebandingin sama judul lain tuh kayaknya agak kurang aja sih progresnya mereka tuh. Hmm, hmm, Bukan betul kurang, betul. gak kerasa gitu. Iya, kalau ngebandingin sama Tony KW, iya ya. Keras apa? Gue juga baru nyadar ya. Kenapa malah kalau Tony KW yang tiba-tiba nikah di awal aja, kayaknya kita masih bisa terima daripada kalau Otonari no Tenshi sama, ya mungkin karena setuju sih, mungkin karena emang settingnya dia lebih real, lebih slice of life, lebih school gitu kan, school slice of life gitu kan mungkin ya, lebih apa ya? Jadi kok kayaknya nggak mungkin nih gitu loh. Maksudnya anak sekolah kebetulan bertetangga tapi nggak saling kenal terus tiba-tiba deket dan alasan deketnya tuh kayak si ceweknya lebih agresif gitu loh. Padahal si ceweknya sendiri nggak yang apa di misalnya di image-nya di sekolah tuh seperti itu terus tau-tau kok ini cuma ke dia doang gara-gara payung doang jadi kesana agresif gitu jadi lebih agresif buat ngedeketin si cowoknya gitu kan. Iya, gue baru nyadar juga ya ternyata ya. Kenapa Tony Kawai kita bisa terima gitu. Iya makanya kan malah sama-sama apa ya istilahnya sama-sama absurd juga gitu cara Absurd, mereka iya. tiba-tiba sukanya tuh. Betul, betul, betul. Oke. Jadi tadi kita udah bahas apa aja alasan kenapa mau kita bahas, terus juga tentang visualnya dan ceritanya. Mungkin kita selanjutnya bahas yang sebenarnya ini udah terbahas ya di sebelum-sebelumnya, tapi mungkin ada keluh kesah lain atau enggak ada hal yang menurut kita bagus gitu, yang dari versi animenya mungkin ya, versi animenya Otonari no Tenshi sama gitu. Barangkali ada keluh kesah yang belum tersampaikan atau ada hal yang sebenarnya bagus gitu dari si Otonari no Tenshi sama ini mungkin saya lu bisa duluan silakan kalau memang ada. Oke. Kebetulan di gua di kalau kesah ada satu, yang bagus juga ada satu. Kalau yang dari yang bagus dulu. Kalau Hmm. dari menurut gua sih kayaknya yang bagus tuh kalau misalkan dia bikin spin off untuk ceritanya Chitose sama Itsuki sih karena gak tahu kenapa kalau menurut gua ceritanya mereka kayaknya lebih menarik deh daripada Mahiro Hmm. sama Amane kalau dari mata gue ya. Nah, itu kayaknya agak bagus untuk digambarin juga soalnya kalau misalkan kita lihat bukan kita lihat ya gue lihat dari adaptasi animenya kayaknya penggambaran kedekatan yang kelihatan kayak pasangan tuh lebih kelihatan di mereka berdua sih kalau di mata gue. Jadi kesannya kayak tokoh support jadi tokoh utama. Walaupun kalau kita lihat di My Anime List, Chitose sama Isuki itu mereka masukin kategorinya ke tokoh utama sih. Hmm. Terus kalau misalnya keluh kesah yang tadi lu belum sampaikan kan kata lu masih ada satu ya. Oke. Kalau kalau kesannya sebenarnya jadi gue setuju sama apa yang disampaikan sama admin Yami sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat dari penonton Indo, Hmm. jadi ya gue deh, gue sebenarnya kesal tapi agak lucu juga sebenarnya. Kan banyak, enaknya gue nyebutnya apa ya? Masalahnya otaku sama wibu itu kan katanya udah masuk ke BBI itu, cuman gue nggak tahu enaknya nyebutnya yang mana sih. Ya Yang pokoknya dua itu, ah, ya dua itu kalau misalkan kita lihat di komenan-komenannya, contoh di komen B-Station deh, karena kan dia tayang di B-Station tuh. Isinya tuh orang-orang halu yang berharap kalau Mahiru itu ada. Walaupun gue setuju sama kata artinya Shina Mahiru itu adalah contoh karakter yang tidak mungkin ada di dunia nyata karena mana ada cewek yang ya, iya ya kan? gimana Iya kan? yang segampang itu gitu. Iya kan? Segampang itu sebaik itu dan humble itu kayaknya terlalu halunya tuh kejauhan gitu. Yang agak gue keselin sih itu karena entah kenapa setiap ada anime romance tuh wibu dan otaku di Indo tuh kesannya halunya tinggi banget itu. Nah, Otonari no Tenshinama ini bikin kesan orang Indo halu tuh kelihatan keluar gitu. Karena kan kalau kita lihat di B Station komennya dicampur kan mau komen
Indo, komen Filipina, ya pokoknya komen lain-lain ada di satu halaman yang sama kan. Jadi kesannya kalau orang penasaran terus dia translate, wah orang Indonesia ternyata halu gitu kan, gak enak juga gitu maksudnya. Itu sih kalau dari gue. Iya, iya, iya. Ngerti sih gue. Makanya kan tadi gue juga ngejelasin kan, ya ini sebenarnya emang terlalu berhayal. Mana mungkin ada cewek yang bisa, lu nggak tadinya nggak kenal, lu nggak tertarik sama sekali, cuma gara-gara dikasih payung. Bahkan ketika sudah dikasih payung tuh, lu alasannya ya pengen membalas kebaikan aja. Toto malah jadi dirawat gitu kan, dikasih makan, dirapihin rumahnya segala macam kan, terlalu berhayal gitu. Yang gue bilang tadi ada yang mirip yang Corino Regiono atau Koshikata itu jauh lebih bisa masuk akal gitu bagaimana mereka dekatnya gitu dibandingkan si Otonari Totensi sama kalau menurut gue ya. Kalau dari gue sih paling apa ya kalau kesannya ya. Udah banyak yang tersampaikan sih ya dari pas tadi kita bahas visual, kita bahas si ceritanya juga. Paling kalau yang bagusnya aja deh, kalau kesal mungkin udah cukup kayaknya dari gue. Tapi kalau yang bagusnya, menurut gue ya, gue suka sama konsep endingnya sih, lagu-lagu endingnya yang itu kan kayak anime apa tuh, yang endingnya gitu juga nge-cover juga Takagi-san ya, kalau nggak salah ya, yang cover Iya, juga ya, ya kan? Ya, gue sih suka ya sama, apalagi ini kan maksudnya si versi si pengisi suaranya Mahirunya kan, yang nyanyi ya. Gue suka cuma kalau untuk dari openingnya gue nggak suka sih. Jujur gue nggak suka openingnya. Gue pas dengar pertama aja udah males langsung gue skip langsung nonton gitu kan. Terus kalau misalnya tadi yang lu bilang si siapa kalau emang bisa mau dibikin spin-off ya Kitose sama si Itsuki, gue cukup setuju sih karena kalau misalnya kita ya kalau misalnya lu tonton juga kan itu kan ketahuan bagaimana se apa ya hubungan si Itsuki sama Chitose nggak didukung sama ayahnya Itsuki kan yang sampai si Chitose lagi kan Itsuki nginep di rumah di tempatnya si siapa Amane yang pertama tuh nginep kan itu kan gara-gara berantem sama ayahnya itu kan yang akhirnya eh ujung-ujungnya kan ketahuan kalau ternyata si Mahiro sama Amane itu tetanggaan kan itu kan menurut gue justru emang menarik sih ya kayaknya bakal menarik kalau emang nantinya ada spin-off-nya si Chitose dan Itsuki gitu bagaimana kelanjutannya bagaimana cuma kan kita nggak tahu ya ini kan nanti like novela pun masih lanjut ya udah seingat gue udah volume 9 deh si 8 apa 9 ya si like novela nggak tahu juga nanti endingnya akan bagaimana apakah nanti di ending pun ada cerita si Chitose dan Itsuki di masa depan seperti apa kan belum ketahuan tapi kayaknya gue setuju sih ya, emang cukup menarik juga kalau akhirnya si cerita pasangan sampingannya ini juga ada gitu kelanjutannya. Udah kan ya, udah nggak ada lagi yang kira-kira mau lu bahas dari keluh kesah atau dari hal yang bagusnya gitu kan? iya. Udah sih itu Oke, aja kalau dari gue. cukup ya. Ya, soalnya emang kita juga udah banyak yang dibahas juga kan dari visual sama fase ceritanya udah masuk ke keluh kesah juga itu sebenarnya. Karena Iya, emang banyak udah kurangnya. kecampur juga sih sebenarnya. Udah campur ya ini kan cuma apakah memang masih ada keluh kesahnya gitu gue juga seingat-ingat gue kayaknya keluh kesahnya udah gue tak sampaikan semua sih di yang tadi dua pembahasan sebelumnya kita mungkin masuk ke pembahasan terakhir aja ya sebagai penutup karena ini juga mungkin sudah udah lumayan lah ya udah lumayan lama durasinya mungkin setengah jam lebih udah. Kalau begitu menurut lu nih say apakah si anime Otonari no Tenshi sama ini layak untuk mendapatkan tadi penghargaan atau layak nggak sih dia tuh jadi apa namanya romcom terbaik di Winter 2023 layak nggak sih dia dapat apa namanya penghargaan di berhasil dapat nomor satu itu loh di Anitrends ya kalau nggak salah tadi bagaimana menurut lu sih? Oke, mungkin ini pendapat gua sama Faiz ya, terlepas dari bagus atau enggaknya karena kan kalau kita lihat Otonari no Tensei sama ini kalau di anime trending dia posisi satu karena dapat 14.173 vote. Nah, ini berarti kan kita cuma dua dari 14.000 orang itu tuh. Jadi ini pendapat kita aja sih kalau misalkan pendapat kalian beda ya nggak apa-apa juga. Nah, kalau misalkan dari gue pribadi sebenarnya
disebut layak apa enggaknya menurut gua sih kalau untuk apa ya? Mungkin dari romance dulu ya. Kalau untuk romance sih menurut gua kayaknya eh, antara layak dan enggak sih karena gimana ya? Kalau misalkan di musim winter kemarin tuh saingan romance-nya kayaknya agak dikit juga. Kalau misalkan seingat gua tuh yang romance tuh cuman ada eh Otonari no sama Anis, yang Ice Guy itu Tomo sama oh ada 6 seingat gua. Nah kalau dibandingin sama yang lain kayaknya yang kesannya ceritanya lebih umum tuh emang di Otonari no sama. Kalau misalkan Anis kan karena NDN kita tahu mereka Yuri, kayaknya nggak mungkin juga kita sebut itu sebagai romance yang bagus kan. Terus kalau Tomo-chan kan jatuhnya ya komedi sih, beda Lebih ke sama romance komedi. lebih komedi sih Terus yang beratnya dia. lainnya kayak misalkan Sugar Apple Fairy Tail mungkin karena anime shoujo yang cowok jarang nonton. Endo tuh Kobayashi karena orang nyangkanya ini isekai romance mungkin nggak ada yang nonton juga. Jadi kalau secara genre romance sih ya emang cocok-cocok aja gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari pembanding yang lainnya, ya menurut gue sih cocok-cocok aja dia di posisi satu di romance. Cuman kalau untuk anime terbaik di musim itu, menurut gue sih enggak. Karena di mata gue, ntar gue lupa dikit. Di musim kemarin itu apa ya? Nah, coba. Nah, kalau untuk disebut posisi terbaik sebagai anime nomor satu di season Winter 2023 menurut gue sih enggak karena di mata gue yang nomor satu di Winter 2023 itu tetap di 4DJ sih nggak ada lawan kayaknya Otonari no Tenshi sama itu kalau buat gue dia ada di posisi 11 lah ya gue nggak ingat juga sih musim kemarin nonton berapa ya kalau dari gue gitu sih kalau Hmm, untuk di genre romance oke lah cuman kalau di anime terbaik di musim itu menurut gue sih enggak. oke oke. Kalau dari gue ya gue sih dengan banyaknya kekurangan gitu kan kayak tadi dari segi visual. Ini gue ngomongin animenya ya, bukan light novel ya. Ya Gue animenya doang ngomong, bukan novelnya. gue ngomongin animenya karena kalau light novelnya gue suka gitu. Bagaimana ceritanya, emosional yang dapat segala macam. Tadi kan yang udah gue sebutin, gue suka light novelnya. Tapi menurut gue ini untuk adaptasi animenya itu banyak kekurangan gitu kan dari segi visual, terus juga ceritanya yang tadi emosional bukan emosional maksud gue adegan-adegan penting yang kurang dapet gitu kurang dapet momennya terus juga gue juga kurang begitu suka sama openingnya ini mah selera pribadi ya tapi lagu openingnya gue emang kurang begitu suka jadi gue pribadi gak yang apa ya menurut gue ya ini bukan anime apalagi romcom ya yang masuk kategori romcom terbaik enggak untuk Winter 2023 baik anime terbaiknya Winter maupun romcom terbaiknya Winter pun gue nggak kurang setuju gitu. Menurut gue ini biasa aja gitu untuk animenya karena mungkin kalau misalnya emang temen-temen juga udah lihat di postingan kita di Instagram pokasi.podcast itu kan untuk anime terbaik Winter aja gue itu milihnya Korizokusei yang Ice Guy and Cool female coworker apalah itu gue lupa judul Inggrisnya itu Korizo Kusei itu gue milihnya dia karena kenapa karena memang dari segi visual dari segi pembawaan cerita itu gue lebih suka gitu gue masih jauh lebih suka lebih gue ngerasa lebih bagus walaupun memang kalau dibandingin antara si Otonari no Tenshi sama dan Korizokusei ini agak kurang bisa kurang apple to apple ya karena si Korizokusei itu ada unsur supernaturalnya gitu kan sementara kalau Otonari no Tenshi sama jauh lebih real gitu jauh lebih lebih dekat dengan kita mungkin ya tapi itu tadi kalau menurut gue apakah Otonari no Tenshi sama ini adalah romcom terbaik di Winter 2023 itu bukan gue jauh lebih memilih Korizokusei bahkan si uh, best waifu gue aja di Winter 2023 itu si Fuyutsuki-san yang dari karakter dari Korizokusei gitu bukan Mahiru jadi ya itulah pendapat gue ya bahwa ya kalau untuk anime Otonari no Tenshi sama itu biasa aja gitu. Kurang layak untuk menjadi yang terbaik di Winter 2023 ya kira-kira segitu dulu lah ya untuk episode kali ini
Dan mungkin ini juga apa episode 2 ini dari season 2 akan rilis sebelum Lebaran. Jadi di sini gua dan juga Seyu dari Pokasi Podcast ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga Ramadan kita di tahun ini bisa diterima dan kita bisa jadi lebih baik lagi setelah menyambut hari kemenangan besok. Oke, jadi buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan dan gue juga mau ngingetin buat kalian yang emang belum follow Instagram kita, silakan follow di pokasi.podcast. Tulisan pokasinya itu sama kayak judul kita di Spotify gitu kan. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube kita sama Pokasi Podcast juga karena mulai season 2 ini kita Pokasi Podcast ini mulai akan coba merambah Instagram untuk konten-konten di Instagram dan juga kita akan upload juga podcast ini di YouTube. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu aja. Gua Faiz Riunyan. Ciu cabut. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye.